7 cara mencegah resiko pikun dan pengobatannya menurut ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pikun lebih sering menyerang orang pada usia lanjut. Menurut penelitian, semakin bertambah usia seseorang, maka akan bertambah pula resiko untuk mengalami kepikunan. Biasanya pikun ini disebut dengan demensia Alzheimer karena sama-sama berkaitan dengan penurunan daya ingat. Sebelum kita lanjut, mari klik tombol subscribe, like, share, agar saya bisa terus memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabar? Semoga saat menyimak video ini Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pikun adalah perubahan kemampuan berpikir dan mengingat yang biasa dialami seiring pertambahan usia. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi daya ingat, namun tidak signifikan dan tidak menyebabkan seseorang bergantung pada orang lain. Sedangkan demensia adalah penyakit yang mengakibatkan penurunan daya ingat dan cara berpikir. Kondisi ini berdampak pada gaya hidup, kemampuan bersosialisasi, hingga aktivitas sehari-hari penderitanya. Demensia disebabkan oleh rusaknya sel saraf dan hubungan antar saraf pada otak. Namun, jika penurunan daya ingat terus memburuk, hingga menyulitkan penderita untuk melakukan aktivitas sehari-hari, maka pemeriksaan demensia harus segera dilakukan. Adapun gejala utama demensia adalah penurunan memori dan perubahan cara berpikir, sehingga tampak perubahan pada perilaku dan cara berbicara. Jika mengalami seluruh atau beberapa gejala yang dicurigai sebagai gejala awal demensia, seperti mudah lupa, sulit mempelajari hal baru, sulit berkonsentrasi, sulit mengingat waktu dan tempat, suasana hati yang tidak menentu, sering kehilangan benda akibat lupa tempat meletakkannya, sulit melakukan kata yang tepat saat berbicara, sering mengulang aktivitas yang sama tanpa disadari, sulit melakukan aktivitas yang biasa dilakukan sehari-hari, dan apatis atau tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Maka segeralah berkonsultasi ke dokter saraf atau psikiater guna mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Beberapa penyakit seperti diabetes, kolesterol, dan hipertensi dapat meningkatkan resiko demensia. Jika Anda menderita penyakit tersebut, disarankan untuk rutin berkonsultasi dengan dokter untuk memantau perkembangan penyakit dan mendapatkan penanganan yang tepat. Diagnosis demensia cukup sulit karena gejalanya mirip dengan penyakit lain. Adapun penyakit Alzheimer merupakan jenis demensia yang paling sering terjadi. Penyebab Alzheimer masih belum diketahui, namun perubahan genetik yang diturunkan dari orang tua diduga dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit ini. Selain faktor genetik, kelainan protein dalam otak juga diduga dapat merusak sel saraf sehat dalam otak. Komplikasi demensia, gangguan daya ingat dan cara berpikir yang dialami penderita demensia dapat menimbulkan komplikasi saat melakukan aktivitas sehari-hari, yaitu mengalami cedera saat berjalan sendirian, kekurangan nutrisi, tersedak hingga mengakibatkan pneumonia, dan tidak dapat hidup mandiri. Pencegahan demensia, belum ada cara yang pasti untuk mencegah demensia. Namun, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi resikonya, seperti 1. Berolahraga secara teratur. 2. Tidur yang cukup. 3.
menjaga asupan nutrisi dan menerapkan pola makan sehat, misalnya dengan mengkonsumsi makanan rendah lemak dan tinggi serat. 4. Konsumsi vitamin untuk otak. 5. Melatih otak secara berkala, seperti rajin membaca atau bermain teka-teki silang. 6. Rutin mengontrol tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol. 7. Segeralah melakukan konsultasi ke dokter jika mengalami stres, depresi, atau gangguan kecemasan. Selain faktor resiko di atas, untuk menjaga kualitas hidup penderita demensia, diperlukan dukungan dari keluarga atau kerabat. Kepikunan dalam Islam merupakan simbol kebesaran Allah. Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki begitu banyak kekurangan dan kelemahan, dan tidak dapat dibandingkan dengan Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu dan Maha Kuasa. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 70, yang berbunyi, Wallahu khalaqakum summa yatawaffakum wa minkum mayuraddu ila arzalal umuri likaila ya'lamu ba'da ilmin say'an innallaha alimun qadir, yang artinya Allah menciptakan kamu kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang tua renta atau pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Kata arzalal yang digunakan dalam ayat tersebut bermakna kelemahan yang tidak dapat kembali, berupa melemahnya indera serta kemampuan berbicara dan berpikir yang dialami orang yang sudah tua. Di ayat lain Al-Quran surah Yasin ayat 68, Allah berfirman, Wa man nu'amirhu nunakisi fil halki afala ya'kilun, yang artinya, dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya, maka mengapa mereka tidak mengerti? Yang dimaksud dengan kembali kepada kejadiannya adalah kembali menjadi lemah dan kurang daya ingatnya. Sebagaimana gejala dari kepikunan itu sendiri adalah hilangnya memori dan berkurangnya kemampuan kognitif secara bertahap hingga menjadi tidak tahu. Dan apa-apa yang diketahui dulu kemudian tidak diketahuinya lagi. Lansia yang mengalami kepikunan hampir tidak bisa lagi melakukan kegiatan sehari-hari yang dulu mudah dilakukannya. Maka disebut di ayat tersebut kembali ke kejadiannya seperti bayi yang tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, apabila Anda atau ada salah satu anggota keluarga Anda yang mengalami seperti hal itu, maka lakukanlah amalan berikut ini. Pada setiap menjelang waktu maghrib, bacakan azan pada telinga kanannya dan iqamat pada telinga kirinya. Setelah itu, bacalah doa di bawah ini 1 kali. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Artinya, ya Tuhan kami, janganlah kamu bebani kami dengan sesuatu yang kami tak kuat memikulnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Amalan tersebut harus dilakukan secara rutin setiap menjelang maghrib. Insya Allah akan segera pulih kesadarannya seperti semula. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan dan keilmuan serta ketakwaan kita kepada Sang Pencipta.
Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takwa Eis Nur Hasanah.